Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zea. Teman-teman semua, tetap semangat belajarnya ya, bersama saya dalam Study with Zea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Mia akan membantu Zia untuk menjelaskan soal materi termodinamika, yaitu soal esai. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu Andi melakukan sebuah praktikum fisika. Dalam praktikumnya tersebut, dia mengisi gas nitrogen N2 ke dalam sebuah bejana. Gas tersebut diukur suhunya menggunakan sebuah termometer. Dari hasil praktikum yang telah Andi lakukan tersebut, manakah yang termasuk sistem dan manakah yang termasuk lingkungan? Nah, langsung saja kita bahas. Di sini yang termasuk sistem atau yang menjadi pusat perhatian adalah gas nitrogen N2-nya. Pusat perhatiannya bagaimana? Karena di sini gas nitrogennya itu diukur suhunya ya. Nah, sedangkan untuk lingkungannya itu berarti benda yang di luar sistemnya, yaitu bejana dan termometernya. Nah, selanjutnya kita masuk soal yang kedua. Di sini, pada sebuah proses 500 kalori panas diberikan pada suatu sistem dan bersamaan dengan itu dikerjakan pada usaha terhadap sistem sebesar 100 joule. Berapakah perubahan energi dalamnya? Nah, kita masuk ke pembahasan. Kita tulis dulu besaran-besaran apa saja yang diketahui. Di sini pertama ada Q, yaitu 500 kalori. Karena di sini satuannya kalori, saya ingin merubahnya menjadi joule. Nah, untuk 500 kalori itu setara dengan 100 joule karena 1 kalori merupakan 4,2 joule. Jadi tinggal dikalikan saja 500 dengan 4,2, hasilnya yang didapat adalah 2100. Kemudian W-nya di sini negatif 100 joule. Kenapa di sini negatif? Karena kan sistem dengan bersamaan dengan itu dikerjakan pada usaha terhadap sistem. Jadi maksudnya di sini sistemnya itu menerima usaha, maka W-nya atau usahanya itu nilainya negatif. Nah, kemudian ditanyanya itu delta U, yaitu perubahan energi dalamnya. Nah, sesuai dengan rumus hukum satu termodinamika, Q itu sama dengan delta U ditambah W, atau artinya kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan W. Maka perubahan energi dalamnya dinyatakan dengan Q dikurang dengan W. Nah, tinggal masukkan saja nilai Q-nya itu ada 2100 dikurang dengan minus 100. Maka delta U-nya 2100 ditambah 100 karena ini minus bertemu dengan minus, hasilnya plus ya. Tinggal ditambahkan saja, maka didapat hasil 2200 joule. Lanjut soal ketiga, di sini gas hidrogen dipanaskan dari suhu 300 Kelvin sampai dengan 312 Kelvin dalam bejana yang bebas hingga memuai kalor dibutuhkan dalam proses itu 24 kJ. Jika gas pada tekanan tetap, tentukan kapasitas kalor hidrogen. Nah, kita langsung saja bahas. Diketahui di sini ada perubahan dari suhunya ya. Suhunya kan dari 300 sampai 312, berarti perubahan suhunya tinggal dikurangi 312 Kelvin dengan 300 Kelvin, maka didapat hasil 12 Kelvin. Nah, kemudian untuk Q-nya yaitu 24 kJ atau dengan setara dengan 24.000 joule. Nah, yang ditanya itu kapasitas kalornya pada gasnya tekanan tetap. Maka kita dapat jawab untuk rumus kapasitas kalor pada tekanan tetap yaitu Cp sama dengan Qp per delta T. Maka tinggal masukkan saja 24.000 dibagi dengan 12 ya, dapat hasilnya yaitu 2000 joule per Kelvin. Kemudian kita masuk soal nomor 4. Suatu gas mengalami proses isobarik. Awalnya volume gas 0,5 meter kubik lalu dimanfaatkan sehingga volume menjadi 0,3 meter kubik pada tekanan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Besarnya usaha luar oleh gas adalah, yang diketahui di sini ada V1
senilai 0,5 meter kubik, kemudian V2 0,3 meter kubik. Nah, untuk tekanannya yaitu 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, dan ditanyanya itu W-nya atau usahanya. Maka kita jawab. Nah, ini pada proses isobarik tekanan konstan, W itu dinyatakan sebagai P dikali dengan perubahan volume. Nah, jadi W itu untuk perubahan volumenya itu dinyatakan dengan V2 dikurang V1, makanya di sini W sama dengan P dikali dengan V2 dikurang V1. Nah, tinggal kita masukkan di sini nilai P-nya itu 10 pangkat 5, kemudian V2-nya itu 0,3 dan V1-nya 0,5. Nah, 0,3 dikurang 0,5 hasilnya minus 0,2 ya. Tinggal dikalikan dengan tekanannya 10 pangkat 5, jadi minus 0,2 dikali 10 pangkat 5. Maka diperoleh hasil minus 2 dikali 10 pangkat 4. Jadi besar usaha luarnya sebesar minus 2 kali 10 pangkat 4. Nah, untuk tanda minus di sininya itu kenapa minus atau W-nya ini kenapa minus? Karena berarti ini gasnya itu menerima usaha dari lingkungannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kelima. Di sini, sebuah mesin menyerap kalor sebesar 10.000 Joule dari sebuah reservoir bersuhu 600 Kelvin dan membuangnya sebesar 6.000 Joule pada suhu 300 Kelvin. Nah, dari data tersebut karena ada 3 yang dicari ya. Di sini ada efisiensi mesin Carnot yang menggunakan kedua kalor, kemudian usaha yang dilakukan. Selanjutnya kita bahas yang diketahui di sini ada Q1-nya sebesar 10.000 Joule, kemudian Q2-nya 6.000 Joule dan T1-nya sebesar 600 Kelvin. T2-nya 300 Kelvin. Nah, kemudian jawab untuk yang pertama efisiensi mesin. Di sini dinyatakan dengan eta sama dengan 1 dibagi Q2 per Q1 dikali 100%. Maka tinggal masukkan saja nilainya. 1 dikurang 6.000 per 10.000 dikali 100% didapat hasil 40%. Kemudian, untuk menentukan efisiensi mesin maksimum digunakan efisiensi menurut Carnot. Nah, di sini eta sama dengan 1 dikurang T2 dikurang T1 dikali 100%. Nah, seperti biasa tinggal masukkan saja angka-angkanya karena sudah diketahui dan didapat hasil sebesar 50%. Jadi, efisiensi mesin secara umum lebih kecil dan efisiensi ideal menurut Carnot. Mesin dengan siklus Carnot mempunyai efisiensi maksimum, tetapi tidak ada mesin yang dapat mengikuti siklus Carnot. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kemudian untuk usaha yang dilakukan oleh sistemnya yaitu W sama dengan Q2 dikurang Q1. Tinggal masukkan saja Q2-nya itu 10.000 dan Q1-nya 6.000. Maka dikurangi mendapatkan hasil 4.000 Joule. Cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.